Mas. Udah cari gratisan. Waduh, waduh, apa nih? Agak di luar ini ya, agak di luar topik ya. Di sini berarti pada udah berapa ya? Berarti udah pada 17 tahun ke atas ya. SMA, SMK atau mungkin ada yang udah kuliah nih. SMA, SMK, kuliah, semester akhir Kak, lagi tugas, semester 3 Kak, aku lagi kuliah semester 6 Kak. Oh, berarti kebanyakan udah pada kuliah nih ya. Keren, keren. Oke. Berarti udah legal nih. Skripsi. Waduh, berat-berat. Ada yang lagi skripsi ternyata. Oke deh. Kayaknya udah pada siap semua. Dan udah pada ready nih di depan laptop. Jadi mungkin aku persilakan buat Mas Wahyu. Mungkin bisa masuk untuk sesi materi nih Mas. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Oke Mas. Bentar ya. Nah, sambil nunggu Mas Wahyu nih bisa disiapin amunisinya, bisa jajan atau mungkin cemilan gitu, biar tidak ketiduran ya karena udah malam juga bisa dibilang. Dan silakan untuk Mas Wahyu bisa dimulai. Terima kasih. Sudah terlihat share screen saya. Lihat Mas. Oke, saya mulai ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini saya akan sedikit sharing mengenai apa sih prodi atau program studi atau jurusan di eh, Universitas Cakrawala atau lebih dikenal dengan Cakyu ya. Yaitu di Cakrawala sendiri ada prodi yang bernama Keuangan dan Investasi di sana. Nah, jadi teman-teman calon mahasiswa yang minat dan yang tertarik terhadap keuangan dan investing mungkin akan sedikit mendapatkan informasi di mini degree kali ini. Nah, apa sih yang akan kita bahas outline mengenai prodi atau jurusan keuangan dan investasi ini? Di sini kita akan sama-sama belajar mengenai bagaimana sih tentang pengenalan keuangan dan investasi itu sendiri. Lalu pengenalan hal-hal yang akan dipelajari seorang mahasiswa di jurusan atau program studi keuangan dan investasi. Kemudian memahami dasar-dasar topik dari jurusan keuangan dan investasi. Jadi topik apa sih yang nanti akan kita bahas jika kita, teman-teman calon mahasiswa yang lain, memilih jurusan atau program studi keuangan dan investasi di Cakrawala University. Kemudian jenjang karirnya nih yang paling penting. Nah, apa sih karir yang bisa dijajaki atau bisa digeluti setelah lulus dari prodi keuangan dan investasi di Cakrawala University. Kemudian kita akan belajar tools atau software atau aplikasi apa saja sih yang ada di jurusan keuangan dan investasi. Dikarenakan Cakyu sendiri kan mengedepankan teknologi di dalam sistem pembelajarannya. Nah, di sistem perkuliahan dan capaian lulusan mahasiswa nanti dibebankan menguasai tools atau teknologi finansial, teknologi apa saja sih gitu. Jadi supaya bisa terserap di dunia kerja di era digitalisasi sekarang ini. Nah, terakhir eh, mungkin di sesi nanti akan ada Q&A sessionnya. Oke, kita langsung saja ke
Apa sih itu keuangan dan investasi? Mungkin teman-teman calon mahasiswa masih banyak yang awam gitu. Apa sih jurusan keuangan dan investasi itu gitu? Apakah isinya hitungan semua ataukah bergelut dengan angka-angka semua, gitu kan? Yang jadi pertanyaan di benak teman-teman calon mahasiswa. Nah, eh, program keuangan dan investasi ini di latar belakangnya adalah program ini dirancang khusus untuk mengembangkan kompetensi di bidang keuangan dengan fokus pada perencanaan, yang pertama planning, pengembangan atau developing, lalu juga manajemen, analisis, dan evaluasi keuangan untuk mengambil langkah-langkah ekonomi yang strategis. Nah, jadi keuangan dan investasi ini adalah suatu jurusan yang mempelajari bagaimana sih kita merancang, lalu mengembangkan, menganalisis suatu problem sehingga ditemukan bagaimana problem solvingnya. Nah, fokus utama dari program ini adalah bagaimana cara bijak memanfaatkan dana dalam proses investasi di berbagai instrumen keuangan dan lembaga keuangan. Nah, jadi istilah sederhananya mungkin kalau teman-teman masuk jurusan keuangan dan investasi adalah skill yang akan teman-teman calon mahasiswa dapatkan setelah lulus dari prodi ini adalah yaitu bisa memanajemen atau memanfaatkan dana atau modal yang dimiliki dalam proses investasi untuk apa namanya nanti untuk dipergunakan sesuai dengan tujuan strategis perusahaan nantinya jika teman-teman berkarir di suatu company atau misalnya membuka usaha juga berwira swasta sendiri, jurusan keuangan dan investasi ini skill yang akan teman-teman calon mahasiswa dapatkan juga sangat berguna nantinya apabila teman-teman sendiri ingin menjadi seorang entrepreneurship. Nah, dalam program ini, mahasiswa akan mendalami sistem keuangan di berbagai lembaga, terutama perbankan. Nah, jadi kita akan bersinggungan dengan hal-hal yang sifatnya banking dan investing nanti. Jadi, terkait perbankan itu operasionalnya seperti apa, cara analisisnya seperti apa, dari investing juga misalnya teman-teman ingin berinvestasi caranya seperti apa. Nah, nanti kita akan pelajari di sini. Kemudian, jurusan keuangan dan perbankan akan memungkinkan mahasiswa untuk memahami aspek-aspek utama dalam sistem perbankan, mulai dari front office-nya itu seperti apa, lalu di back office-nya seperti apa, gitu kan? Di front office contohnya adalah bagaimana sih teller dan customer service misalnya eh, melayani nasabah, kemudian di back office-nya eh, bagaimana sih kalau misalnya nasabah tersebut mengajukan kredit misalnya. Nah, itu kita akan pelajari di jurusan ini. Nah, kemudian lebih dari itu, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang operasional perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Nah, yang dimaksud lembaga keuangan lainnya ini adalah misalnya perusahaan asuransi, ya kan? Terus juga perusahaan sekuritas, kemudian juga leasing, kemudian macam-macam lembaga keuangan non-bank tuh, seperti koperasi juga bisa. Nah, nanti kita belajar mengenai hal tersebut di jurusan ini, gitu ya, teman-teman, calon mahasiswa yang lainnya. Nah, baik. Ada yang ditanyakan nggak sebelum kita masuk ke pengenalan hal-hal yang akan dipelajari seorang mahasiswa di jurusan keuangan dan investasi. Nah, jadi itu ya. Yang pertama tentang jurusan keuangan dan investasi, gitu ya. Jadi kita akan membahas tentang berbagai lembaga keuangan, baik yang bank maupun non-bank. Nah, secara sederhananya seperti itu. Nah, kemudian yang akan dipelajarinya apa aja sih, gitu kan? Yang jadi pertanyaan nih. Nah, struktur kurikulum prodi ekonomi, keuangan dan perbankan atau kita singkat saja misalnya keuangan dan investing, kita kan terdiri dari 8 semester ya. Dan Cakyu sendiri kan komit dengan sistemnya yang 3+1. Jadi 3 tahun itu adalah pembelajaran secara teoritik, kemudian 1 tahunnya adalah secara aplikatif atau praktis. Nah, jadi kalian nanti selama 3 tahun
belajar pemahaman tentang apa itu keuangan dan investasi, kemudian 1 tahunnya adalah magang eh, yang mengaplikasikan apa saja sih yang dipelajari selama 3 tahun gitu ya. Nah, di CAKU sendiri atau di Cakrawala University sendiri, teman-teman jangan khawatir misalnya nanti bingung magang mau di mana, atau misalnya nanti nyari tempat magang itu susah, apalagi yang di luar-luar daerah ya. Tadi kan ada yang dari Tasik, ada yang dari Malang ya kan. Nah, sedangkan home base CAKU sendiri kan ada di Jakarta. Sebenarnya teman-teman calon mahasiswa juga jangan riskan karena founder dari Cakrawala University yaitu Mas Alim dan juga eh, Mas Ahmad Jaki ya, yang mantan CEO Bukalapak, punya lembaga yang namanya Dibimbing ID. Nah, itu terafiliasi lebih dari 500 perusahaan gitu ya. Jadi teman-teman sesudah belajar selama 3 tahun nanti bisa saja gitu ya langsung ditempatkan atau diplotting di perusahaan-perusahaan yang terafiliasi tadi gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih yang akan dipelajari di jurusan keuangan dan investasi? Nah, mungkin pertanyaannya seperti itu. Nah, kita lihat di sini yang di semester 1. Oke. Nah, di semester 1 di sini kita akan belajar bahasa Inggris, misalnya agama, dasar teknologi informasi, pengantar ekonomi, pengantar bisnis dan manajemen, matematika, pengantar akuntansi, prinsip ekonomi dan bisnis. Nah, contoh-contoh mata kuliah yang akan kita bahas nanti di jurusan keuangan dan investasi di semester 1-nya adalah ini, gitu ya. Nah, di sini ada tanda panah kalau teman-teman yang lain ini ya, yang bentar saya notice dulu. Nah, ini ya, bentar. Nah, oke. Ini ya. Oke. Nah, kita lihat di sini di semester 1 misalnya ya. Di semester 1 teman-teman akan belajar tentang apa sih pengantar ekonomi itu. Dan di sini ada tanda panah kan. Kalau teman-teman lihat tanda panahnya adalah mengarah ke manajemen keuangan. Kemudian di sini ada matematika, tanda panahnya adalah ke statistika. Kemudian pengantar akuntansi di sini teman-teman lihat tanda panahnya adalah di analisis laporan dan keuangan. Nah, mata kuliah tersebut adalah mata kuliah prasyarat sebelum teman-teman melanjutkan ke mata kuliah selanjutnya. Jadi, istilah sederhananya, teman-teman calon mahasiswa harus lulus terlebih dahulu mata kuliah pengantar ekonomi sebelum melanjutkan ke mata kuliah manajemen keuangan bank. Nah, jadi sebelum teman-teman calon mahasiswa lulus di mata kuliah ini, teman-teman mahasiswa nggak akan bisa ngambil manajemen keuangan dan bank. Nah, syarat untuk melanjutkan ke mata kuliah selanjutnya adalah minimal nilainya adalah C. Nah, kalau D atau E itu tidak bisa melanjutkan. Berbeda kan dengan SMA. Kalau SMA kan teman-teman kalau misalnya tidak lulus berarti tidak naik kelas. Nah, kalau di perkuliahan, jika teman-teman tidak lulus di salah satu mata kuliah, salah satu opsinya ada dua, yaitu mengulang semester depan atau remedial di semester pendek. Nah, jadi ini adalah mata kuliah di semester 1 yang teman-teman calon mahasiswa yang akan pelajari nanti. Kemudian kita lihat di semester 2 ada bahasa Indonesia, kewarganegaraan, design thinking, analisis laporan keuangan, pengantar perbajakan, ekonomi makro 1, ekonomi mikro, kemudian statistika. Nah, secara garis besar, mata kuliah ini kan terbagi ada mata kuliah umum, ada mata kuliah wajib, dan ada mata kuliah konsentrasi. Nah, mata kuliah umum tuh seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, agama, kewarganegaraan. Nah, ini adalah
mata kuliah umum. Nah, kemudian ada mata kuliah jurusan atau program studi. Contohnya adalah pengantar ekonomi, pengantar bisnis, dan lain-lain. Nah, sebelum nanti kita masuk ke mata kuliah pilihan, kita bahas dulu nih yang di semester 3. Kita akan membahas apa aja sih di semester 3 ini. Nah, di semester 3 kita akan lebih kompleks lagi belajar mengenai jurusan keuangan dan investasi, yaitu kita mempelajari bagaimana sih cara manajemen keuangan di suatu bank. Kemudian di semester 3 juga kita nanti akan belajar bagaimana sih menulis karya ilmiah yang baik itu seperti apa, atau paper yang baik itu seperti apa sih, atau lebih lanjutnya bagaimana cara menulis tugas akhir itu gimana sih. Nah, itu sudah kita pelajari di semester 3 di Cakrawala University ini sendiri. Jadi tidak menunggu nanti setelah mau lulus baru belajar bagaimana sih tata cara menulis karya ilmiah baik. Nah, itu udah telat gitu ya. Yang bagus adalah calon-calon mahasiswa nanti sudah mengetahui bagaimana tata cara menulis karya ilmiah, khususnya tugas akhir di awal, jadi bukan di akhir gitu ya. Nah, kemudian di sini ada ekonomi makro 2, jadi lanjutan dari ekonomi makro 1. Nah, yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi sebelum teman-teman calon mahasiswa belajar ekonomi makro, harus lulus dahulu ekonomi makro 2, harus lulus terlebih dahulu ekonomi ekonomi makro 1 gitu ya. Jadi tidak tidak bisa ngacak gitu. Jadi step by step gitu. Nah, kemudian di semester 4 kita belajar apa lagi sih? Nah, di semester 4 pendidikan Pancasila, teknik presentasi, ekonomi pasar dan modal reksadana, perekonomian Indonesia, manajemen risiko, pasar modal dan perbankan, ekonomi lembaga keuangan, kebijakan moneter, gitu ya. Ini yang akan kita bahas. Nah, di sini ada yang di-highlight di warna biru muda ini kan, teknik presentasi. Nah, ini yang tidak diajarkan di semua kampus ya. Jadi bagaimana sih cara public speaking yang bagus gitu. Kadang-kadang kan kita kalau mau presentasi itu deg-degan ya. Atau misalnya nggak pede, atau cara penyampaiannya salah. Padahal itu hal mendasar yang perlu kita kuasai jika kita ingin terjun ke dunia profesional gitu ya. Public speaking itu sangat penting. Nah, atau teknik presentasi itu sangat penting. Maka dari itu wajib hukumnya kita menguasai gitu ya. Bagaimana sih teknik presentasi yang bagus itu. Selain kita juga harus menguasai bagaimana tata cara menulis karya ilmiah yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, kemudian setelah semester 4, di semester 5 kita membahas apa sih gitu. Nah, di Cakyu ini sendiri karena memang berorientasinya kepada digitalisasi dan teknologi, maka di semester 5 kita belajar tentang pengantar programming statistika nih. Jadi, statistika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana hubungan antara suatu variabel dengan variabel laginya. Jadi, bagaimana sih cara mengolah data menjadi sebuah informasi yang komprehensif dan informatif. Nah, kita kan di sini di era big data, teman-teman, ya kan? Jadi semuanya itu by data gitu, by analisis semuanya ya. Jadi yang tidak dipelajari di kampus-kampus lain yang masih yang masih istilahnya kontemporer lah, belum kekinian, di Cakyu sendiri sudah mengajarkan bagaimana bagaimana menggunakan tools atau programming statistik. Nah, nanti kita bahas apa aja sih tools-tools yang akan kita gunakan jika teman-teman melanjutkan di prodi keuangan dan investasi. Nah, kemudian selanjutnya metodologi penelitian di sini di semester 5. Nah, ini juga hal mendasar yang perlu dikuasai nanti sebelum teman-teman lulus dari Cakrawala University. Apa sih metodologi penelitian tuh gunanya untuk apa yang warna biru ini? Gunanya adalah untuk teman-teman sekalian nanti skripsi gitu ya. Nanti kan tugas akhir teman-teman calon mahasiswa ini kan jika mau lulus menyandang gelar S1 kan harus membuat skripsi kan. Nah, membuat skripsi ini sendiri kan
berbagai macam caranya atau metodologinya bermacam-macam. Kalau secara garis besarnya ada metode kualitatif dan kuantitatif. Nah, nanti teman-teman akan belajar tuh apa sih metode kualitatif, apa sih metode kuantitatif gitu ya. Mungkin kalau teman-teman sekarang masih awam terhadap kalimat-kalimat yang tadi saya sampaikan ya. Nah, tapi di sini di metodologi penelitian ini adalah mata kuliah yang paling penting untuk menentukan kelulusan calon-calon teman-teman calon-calon mahasiswa nantinya gitu ya. Kemudian ada mata kuliah kekhususan. Nah, nanti apa sih mas atau mata kuliah kekhususan tuh? Nah, nanti teman-teman mahasiswa tuh ahli di bidang apa sih gitu kan? Setelah lulus tuh gitu. Nah, di sini di semester 5 ada yang namanya analisis fundamental dan teknikal. Nah, ini terkait dengan investing atau investasi gitu ya. Nah kan, kalau investasi sendiri kan ada banyak kan jenisnya kan. Investasi itu kan ada secara material dan imaterial. Nah, kalau material kan misalnya investasi beli tanah, beli logam mulia, kemudian investasi surat-surat berharga seperti saham, obligasi, reksadana, gitu kan. Atau imaterial. Contohnya apa investasi imaterial? Contohnya adalah teman-teman jika melanjutkan ke jenjang perkuliahan, itu adalah investasi investasi leher ke atas atau untuk mengembangkan diri. Nah, di sini analisis fundamental dan teknikal ini lebih ke arah investasi material, yaitu investasi jika teman-teman calon mahasiswa ini tertarik dengan investasi di bidang saham atau surat-surat berharga. Ya, surat-surat berharga itu kan ada banyak. Ada saham, kalau teman-teman calon mahasiswa pernah dengar, ada obligasi, kemudian ada deposito, dan lain-lain ya. Nah, nanti kita pelajari di sini nih, di analisis fundamental dan teknikal. Bagaimana sih eh, bagusnya kita berinvestasi itu, atau bagusnya apakah saham semua, atau obligasi semua, atau deposito semua, atau dihitung secara proporsional sehingga menghasilkan keuntungan yang optimal. Nah, nanti kita bahas di analisis fundamental dan teknikal. Kalau fundamental sendiri, kita menganalisis laporan keuangan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Jadi, laporan keuangannya bagus gak nih? Keuntungannya banyak gak? Atau kerugiannya seberapa besar? Atau potensi untuk berkembangnya bagaimana nanti? Atau secara teknikal, yaitu menggunakan, kalau teman-teman familiar, dulu kan ada yang namanya eh, flowchart atau misalnya grafik ya. Kalau teknik analisisnya sendiri atau teknikalnya disebut Fibonacci. Jadi kita menganalisis pergerakan harga saham naik turunnya gitu. Nah, dari pergerakan harga saham tersebut, kita bisa analisis nanti ke depannya apa yang akan kita putuskan terkait investasi. Nah, itu yang akan kita pelajari di mata kuliah analisis fundamental dan teknikal. Kemudian ada manajemen investasi, kemudian ke bank sentralan, pengauditan. Nah, pengauditan ini apa sih gitu kan? Kalau pengauditan itu istilahnya adalah kita mengaudit sebuah laporan keuangan tentunya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau standar operation procedure atau SOP gitu. Apa di sana terjadi kecurangan atau fraud gitu. Nah, nanti diaudit nih apakah sesuai atau tidak. Nah, hasilnya nanti bisa wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian. Nah, nanti kita bahas nih di mata kuliah pengauditan. Nah, kemudian data analitik nih yang penting. Jadi kita di Cakyu ini belajar tentang big data yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi bagaimana sih mengolah data yang kita peroleh menjadi sebuah informasi yang mudah dipahami dan dimengerti. Kalau data itu kan banyak dan ngejelimet gitu kan, namanya juga big data gitu kan. Bagaimana kita proses atau kita olah sehingga menjadi sebuah informasi yang informatif tentunya untuk pengambilan keputusan nanti. Nah, itu di semester 5. Nah, bagaimana di semester 6? Semester 6 ini kita belajar etika profesi, analisis kuantitatif,
topik khusus perbankan, topik khusus pasar modal, data analitik lanjut, ekonometrika, dan enterprise resource planning. Nah, di sini ada topik khusus nih, yaitu mengenai perbankan atau pasar modal kan. Di sini kan nama jurusannya kan ada dua kan, jurusan keuangan dan investasi. Nah, di semester 6 ini, teman-teman calon mahasiswa nanti diberi dua alternatif, gitu ya. Apakah ingin belajar atau lebih ahli di bidang perbankan atau perbankan keuangan, atau ingin lebih ahli di bidang investasi atau investing gitu. Nah, jadi milih nih nanti teman-teman calon mahasiswa tuh mau ahli di bidang apa? Apakah di bidang keuangan atau di bidang investing nanti. Nah, kemudian etika profesi nih jangan salah. Ini juga sangat perlu dipelajari sebelum teman-teman calon mahasiswa lulus, ya kan? Bagaimana kita yang tadi kita bahas berkomunikasi dengan klien, berkomunikasi dengan atasan, berkomunikasi dengan konsumen, seperti apa nanti kita bahas. Kemudian juga cara berpakaian, kalau misalnya teman-teman eh, concern nanti di bidang banking, misalnya cara grooming seorang pegawai perbankan tuh seperti apa sih gitu kan, etikanya seperti apa, bajunya seperti apa gitu, cara berpakaiannya seperti apa, nanti kita bahas di etika profesi. Nah, kemudian semester 7 dan semester 8-nya adalah 3+1 yang tadi kita sudah bahas, yaitu teman-teman diberi kesempatan sebanyak 30 SKS atau satuan kredit semester, setara konversinya nanti untuk memilih teman-teman calon mahasiswa mau magang di mana gitu ya. Jadi langsung praktek nih. Jadi kan teman-teman calon mahasiswa kan dari semester 1 sampai semester 6 itu full dengan pembelajaran di bangku perkuliahan gitu. Nah, semester 7 dan 8 teman-teman calon mahasiswa diberi kesempatan untuk langsung praktek gitu ya di korporasi atau lembaga-lembaga atau instansi yang terafiliasi nantinya dengan Cakrawala University gitu ya, sebelum melanjutkan ke tugas akhir atau skripsi di semester 8. Nah, nanti kan diharapkan di tempat teman-teman calon mahasiswa magang nanti bukan hanya magang saja. Jadi, teman-teman calon mahasiswa memikirkan apa apa saja sih fenomena-fenomena atau problematika atau masalah yang ada misalnya di perusahaan tempat magang tersebut. Nah, misal contoh perusahaan tersebut bergerak di bidang manufaktur misalnya. Kemudian perusahaan tersebut mengalami masalah banyak sekali produk cacat misalnya. Nah, teman-teman analisa tuh kenapa sih produk cacat ini bisa terjadi? Terus bagaimana solusinya? Kemudian mengevaluasi risiko produk cacat itu bagaimana. Nah, itu dituangkan nanti di akhir di akhir semester 8 di tugas akhir atau skripsi. Nah, dengan eh, dengan bekal pembelajaran dari semester 1 sampai semester 6. Jadi gitu ya, teman-teman calon mahasiswa, eh, apa saja sih yang akan dipelajari di jurusan keuangan dan investasi nantinya. Nah, di sini kan ada angka 19, 20, 23, 19, 21. Nah, ini adalah SKS atau sistem kredit satuan kredit semester. Dan nanti di masing-masing mata kuliah ini ada bobot SKS-nya. Ada yang berbobot 2 SKS, ada yang berbobot 3 SKS. Nah, itu untuk menunjukkan seberapa pentingnya mata kuliah tersebut untuk dipelajari gitu ya. Oke, teman-teman mahasiswa ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dasar-dasar topik dari jurusan keuangan dan investasi. Jadi selain di akhir sesi nanti kita ada sesi Q&A, kita juga di sini eh, secara ini saja ya, apa namanya, secara langsung saja jika misalnya ada yang ingin ditanyakan gitu ya. Oke, nah ini adalah topik-topik
lanjutan dari yang sudah kita bahas tadi. Nah, di sini ada 8 semester ya di Cakrawala University sendiri terkait topik apa sih yang akan kita bahas di semester-semester di setiap semester yang akan kita lalui di perkuliahan. Jadi kan di semester 1 kita fokus ke dasar-dasar keilmuan. Contohnya kan ada dasar teknologi informasi, pengantar ekonomi, pengantar bisnis, gitu kan, matematika dasar, gitu ya, atau matematika bisnis, gitu ya. Kemudian semester 2 kita ke mata kuliah lanjutan, yaitu sistem informasi akuntansi, bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila. Nah, ini juga penting ya untuk mengokohkan apa nilai-nilai keindonesiaan ya. Jadi atau nasionalisme. Kemudian pengantar perpajakan, semester 3 juga di sini ada design thinking, keuangan internasional, pengantar programming statistika. Kemudian semester 4, semester 5, semester 6, 7, dan 8. Nah, semester 7 dan 8 ini dipergunakan untuk magang tadi selama 1 tahun ya. Sambil teman-teman calon mahasiswa mengerjakan tugas akhir yang berbentuk skripsi. Nah, di sini kan ada tugas akhir 1 di semester 7 dan tugas akhir 2 di semester 8. Apa sih bedanya gitu kan? Nah, tugas akhir 1 ini namanya nama selain nama tugas akhir namanya adalah seminar proposal atau seminar penelitian. Nah, nanti teman-teman sebelum mengajukan sidang skripsi, teman-teman harus melalui seminar proposal penelitian dulu, gitu ya. Nah, di situ nanti dibahas teman-teman calon mahasiswa penelitiannya mengenai apa sih, lalu objek penelitiannya di mana, permasalahannya apa, lalu nanti menggunakan metode analisis apa gitu. Nanti dibahas di tugas akhir 1 atau di seminar proposal atau seminar penelitian gitu ya nama lainnya. Kemudian setelah disetujui baru masuk ke tugas akhir 2 atau sidang skripsi di semester 8. Nah, semuanya ini teman-teman calon mahasiswa lakukan jika di Cakrawala University dilakukan secara learning by doing. Jadi teman-teman sambil magang, sambil juga menyusun eh, tugas akhir, entah itu tugas akhir 1 atau tugas akhir 2. Gitu ya. Jadi tidak terpisah antara magang dengan eh, penyusunan tugas akhir. Kan kalau di kampus-kampus luaran sana terpisah ya antara tempat magangnya di mana berbeda dengan penelitian yang dilakukan. Nah, di Cakrawala University ini berkesinambungan ya. Jadi tempat magangnya di mana, kemudian sekaligus di sana teman-teman calon mahasiswa menyusun tugas akhirnya. Jadi berbarengan gitu ya. Jadi tidak sendiri-sendiri yang membuat bingung gitu ya. Baik, sampai sini di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu teman-teman calon mahasiswa. Nah, ini kan yang teman-teman calon mahasiswa ingin tahu gitu ya. Apa sih output atau kelebihan atau misalnya teman-teman calon mahasiswa belajar atau memilih prodi atau jurusan keuangan dan investasi. Jenjang karirnya apa? Kemudian opportunity atau peluang karir setelah lulusnya itu bagaimana? Gitu kan? Nah, dikarenakan teman-teman calon mahasiswa mengambil jurusan keuangan dan investasi, peluang karirnya itu sangat luas dan sangat general. Jadi setiap lembaga, setiap instansi, setiap korporasi pasti membutuhkan lulusan keuangan dan investasi. Jadi peluang karirnya itu sangat besar dan sangat banyak, gitu ya. Nah, contoh salah satunya yang pertama adalah investment analyst. Jadi teman-teman berkarir sebagai investment analyst. Jadi di suatu perusahaan atau untuk diri sendiri misalnya, teman-teman akan mempunyai skill bagaimana berinvestasi di bidang apa misalnya.
teman-teman punya modal nih 100 juta misalnya. Investasi yang bagus apa ya? Oh, sekarang bunga deposito sedang tinggi. Lebih baik uang yang kita punya misalnya diinvestasikan di deposito misalnya. Atau misalnya, wah, harga saham perusahaan A sedang naik nih misalnya. Terus kemungkinan bulan depan juga akan naik karena teman-teman punya daya analitikal itu. Misalnya, wah, mendingan modalnya kita investasikan di saham tersebut, misalnya. Kayak gitu ya. Kalau teman-teman memilih karir sebagai investment analyst. Nah, investment analyst ini biasanya kerjanya di mana sih? Kerjanya banyak. Bisa di perbankan, di banking juga bisa, di perusahaan sekuritas juga bisa, di perusahaan asuransi juga bisa, atau di perusahaan-perusahaan yang notabene-nya perusahaan jasa atau perusahaan manufaktur, gitu ya. Semuanya pasti membutuhkan investment analyst. Nah, selain investment analyst, apa lagi gitu peluang karirnya? Ada yang namanya financial analyst. Gitu. Apa sih bedanya dengan investment? Gitu kan? Jadi kan, kalau yang satu ahli di bidang analisis investasi, kalau yang ini ahli di bidang analisis keuangan. Nah, apa sih skill apa yang akan kita dapat jika berkarir di seorang sebagai seorang analis financial analyst gitu ya. Nah, skill dan tugasnya adalah kita kan akan mempunyai kemampuan di dalam bidang keuangan tentunya. Itu skillnya. Lalu tugasnya apa? Nah, biasanya seorang financial analyst itu menganalisis bagaimana kebijakan sebuah korporasi atau instansi ke depannya. Misalnya nih, anggaran pendapatannya 100 juta misalnya. Kemudian ke depannya eh, uang 100 juta ini mau diapakan gitu. Atau kita membutuhkan modal misalnya untuk membangun sebuah pabrik. Akan tetapi modal yang kita punya hanya 1 miliar, kemudian untuk membangun pabrik tersebut butuh dana 2 miliar. Nah, selisih 1 miliar ini gimana nih? Nah, financial analyst yang bekerja di sini. Oh, lebih baik kekurangan dana tersebut diambil dari kredit bank misalnya, atau mencari seorang investor misalnya, atau misalnya restrukturisasi modal gitu. Nah, ini adalah tugas-tugas umum yang akan dikerjakan oleh seorang financial analyst gitu. Kemudian selain financial analyst, juga peluang lulusan dari prodi keuangan dan investasi adalah menjadi seorang broker atau pialang saham, ya, atau perantara lah kalau bahasa sederhananya ya. Jadi kan kalau teman-teman familiar yang namanya pasar modal dan tempat untuk memperjualbelikan surat berharganya namanya adalah Bursa Efek Indonesia atau BEI. Nah, broker-broker ini adalah perantara antara seorang investor dengan perusahaan-perusahaan atau emiten yang kekurangan dana. Jadi broker ini tugasnya adalah menghubungkan antara pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana, gitu ya. Atau menghubungkan seorang investor dengan perusahaan yang membutuhkan dana, gitu ya. Misalnya perusahaan eh, Honda misalnya, Honda Prospek Motor misalnya membutuhkan dana nih untuk kegiatan ekspansi bisnisnya misalnya, akan tetapi tidak punya modal. Nah, kemudian menjual sebagian sahamnya ke Bursa Efek Indonesia. Nah, tugas broker ini adalah mempertemukan antara si pihak investor dan si pihak emiten disebutnya, gitu ya, atau si pihak perusahaan. Yaitu juga eh, apa namanya peluang karir setelah teman-teman calon mahasiswa lulus dari jurusan keuangan dan investasi. Kemudian selanjutnya teman-teman juga bisa berkarir sebagai bankir profesional, ya. Jadi
jurusan keuangan dan investasi ini sangat relevan atau sangat linier dengan eh, pekerjaan seorang bankir. Jadi apa yang dipelajari di program studi atau jurusan keuangan dan investasi itu pula yang dibutuhkan oleh seorang bankir profesional atau oleh sebuah perusahaan perbankan, gitu ya. Nah, di sini juga kan kalau di bankir sendiri kan banyak kan posisinya, ada sebagai customer service, ada sebagai teller, sebutnya frontliner di situ. Ada juga sebagai back office, sebagai analis kredit, lalu analis perusahaan nantinya, analisis analis laporan keuangan misalnya. Atau lebih tingginya lagi misalnya di bagian manajerial sebagai kepala cabang misalnya, itu sangat relate sekali dengan apa yang dipelajari di jurusan keuangan dan investasi jika di antara teman-teman calon mahasiswa ke depannya ingin bekerja sebagai seorang bankir profesional. Kemudian selanjutnya peluang karirnya apa lagi sih? Nah, di sini ada risk analis atau seorang analisis risiko. Di setiap perusahaan atau di setiap lembaga atau di setiap instansi pastinya memiliki risiko yang akan yang akan dialami terkait pengambilan keputusan. Contoh misalnya, apa sih risiko jika suatu perusahaan misalnya membuat pabrik di pinggir sungai misalnya. Misalnya punya tanah tapi pinggir sungai. Nah, tanahnya tersebut misalnya ingin dibangun sebuah pabrik. Nah, seorang analis risiko di sini bermain nih. Wah, jika membangun pabriknya di dekat aliran sungai ini, kemungkinan di musim hujan nanti akan terjadi banjir. Nanti pabriknya nggak bisa beroperasi, kegiatan produksinya terkendala. Nah, itu contoh sederhananya. Atau di bidang keuangan, misalnya contoh di perbankan, apa sih risikonya jika meminjamkan atau memberi kredit ke ke seseorang yang penghasilannya rendah, misalnya. Nah, analis risiko di sini bermain, maaf, menganalisis gitu. Wah, kalau misalnya memberikan kredit atau pinjaman ke seseorang atau nasabah yang penghasilannya rendah, kemungkinan gagal bayarnya akan tinggi. Misalnya kemungkinan nggak akan bayar nih, kreditnya akan macet. Nah, itu adalah salah satu skill dan tugas yang atau eh, peluang karir yang dimiliki setelah lulus dari keuangan dan investasi. Nah, atau juga bisa berkarir sebagai treasurer. Apa sih treasurer ini gitu? Nah, sederhananya treasurer ini adalah bendahara. Nah, teman-teman calon mahasiswa kan sekarang kan masih ada yang SMA kan? Masih ada yang SMA gitu. Nah, di SMA kan ada ketua kelas, ada sekretaris, ada bendahara ya kan? Nah, bendahara ini juga treasurer ini juga tugasnya sama dengan bendahara, yaitu kalau kalau di sekolah kan nagih uang kas gitu kan. Terus juga mengatur misalnya uang kasnya itu dibelikan untuk apa nih? Dibelikan penghapus, misalnya dibelikan spidol, dibelikan sapu gitu. Nah, itu adalah tugas dari seorang treasurer. Atau lebih tingginya lagi, misalnya treasurer ini kalau dikaitkan dengan pemerintahan misalnya adalah menteri keuangan, gitu kan? Nah, seorang menteri keuangan itu kan tugasnya itu apa sih gitu kan? Mengambil pajak dari masyarakat dan mengembalikan pajak tersebut dalam bentuk kebijakan kembali terhadap masyarakat. Contohnya apa? Membangun infrastruktur, jalan, bendungan, gitu, dan lain-lain. Nah, itu adalah tugas dari treasurer dan itu adalah peluang karir jika teman-teman mengambil eh, jurusan keuangan dan investasi. Nah, kemudian selanjutnya ada auditor. Nah, auditor itu apa sih? Gitu ya. Auditor di sini tugasnya adalah menginvestigasi apabila terjadi kecurangan di dalam pelaporan keuangan. Nah, jadi tugasnya misalnya sudah sesuai belum sih nih
pencatatan laporan keuangannya apakah ada manipulasi atau apakah ada modifikasi sehingga tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, auditor ini istilah sederhananya supaya teman-teman gampang memahami ya. Contohnya adalah kalau di pemerintahan adalah inspektorat atau KPK gitu ya. Misalnya KPK aja lah ya. KPK kan tugasnya adalah mencari seorang koruptor kan. Nah, koruptor itu kan korupsi dia kan, yang harusnya dananya untuk pembangunan Indonesia dikorupsi untuk kepentingan pribadi gitu ya. Nah, di KPK sendiri pasti banyak auditor-auditor yang ahli di bidang analisis laporan keuangan gitu ya. Jadi bisa menemukan nih, wah ternyata tidak sesuai nih antara laporan harta kekayaan yang dilaporkan dengan yang sebenarnya. Setelah diaudit ternyata bohong laporan keuangannya. Yang dilaporkan hanya 1 M, ternyata realitanya yang dipunyai adalah 10 M misalnya. Wah, bisa terindikasi itu hasil dari korupsi misalnya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari tugas auditor. Nah, nah, untuk mempunyai skill tersebut, nah diperlukan lulusan-lulusan dari keuangan dan investasi. Jika teman-teman calon mahasiswa ini, teman-teman mahasiswa kalian ingin karirnya ke depan menjadi seorang auditor. Gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak teman-teman terkait jenjang karir dari lulusan keuangan dan investasi ini? Ya. Ini ada yang beberapa bertanya nih, Mas, dari chat Zoom. Boleh, silahkan. Apa nih yang ditanyakan? Ini pertanyaan yang tadi sih yang tentang materi. Mungkin aku bantu bacain ya, Mas. Jadi dari Kak Ani itu bertanya tentang audit itu dipelajari nggak ya, Kak? Tentang apa? Audit. Audit. Ya, oke. Dipelajari terutama yang pertama, kita balik lagi ke slide ini ya. Nah, ini kan auditing ini kan ada di semester apa ya? Kita lihat di sini nih. Pengauditan ada di semester 5 ya kan. Nah, sebelum kita belajar tentang pengauditan, kita juga harus paham dasarnya dulu. Dimulai dari apa? Dimulai dari pengantar akuntansi di sini. Ya. Jadi di semester 1, sebelum kita ke semester 5 belajar pengauditan, kita harus paham dasarnya dulu. Di pengantar yang pertama adalah kita paham pengantar akuntansi. Nah, di pengantar akuntansi ini kita belajar apa sih? Ya kan? Kita belajar bagaimana tata cara pelaporan laporan keuangan yang baik itu seperti apa. Kita belajar cara penjurnalan, cara membuat akunte, cara menghitung harga pokok produksi, harga pokok penjualan dan lain-lain gitu. Nah, di sini kita dipelajari di pengantar akuntansi. Nah, kemudian lanjut setelah pengantar akuntansi, kita belajar analisis laporan keuangan. Nah, jadi bentuk-bentuk laporan keuangan suatu korporasi itu seperti apa sih? Nah, di laporan keuangan kan ada 3 jenis utama gitu. Ada di dalam neraca itu kan ada aktiva atau aset, terus ada juga kewajiban atau hutang, terus ada modal. Nah, sesuai nggak sih antara aset yang dipunya, hutang yang dipunya dengan modal yang dipunya yang dilaporkan? Misalnya kalau perusahaan tersebut apa atau perorangan ya, perorangan tersebut memiliki aset seperti itu. Kalau misalnya ada kejanggalan, nanti kita belajar di pengauditan di sini di semester 5 gitu ya. Ah, ternyata laporan keuangannya ini tidak sesuai. Banyak sekali terjadi fraud atau kecurangan misalnya. Nah, tentu saja skill yang harus dikuasai terlebih dahulu adalah teman-teman harus memahami eh, bagaimana pengantar akuntansi, yaitu pencatatan accounting atau siklus akuntansi itu seperti apa, lalu memahami bagaimana menganalisis sebuah laporan keuangan itu, kemudian baru kita bisa belajar bagaimana investigasinya atau cara pengauditannya, gitu ya. Jadi itu adalah
eh, apa namanya, skill-skill yang perlu dikuasai sebelum teman-teman berkarir sebagai seorang auditor, gitu ya. Ada lagi yang tanyakan? Iya. Nah, berarti ini harus bisa akuntansi ya, Kak. Ini sampai ditanya ini. Hmm. Berarti harus bisa akuntansi ya. Itu syarat mutlak. Itu adalah syarat mutlak untuk teman-teman bisa berkarir sebagai seorang auditor. Nggak mungkin seorang auditor tidak paham akuntansi, tapi tenang aja teman-teman calon mahasiswa, akuntansi jika dipelajari dengan betul, dengan benar, dengan secara terstruktur, tidak susah kok. Prinsipnya hanya tambah, bagi, kurang, dan kali. Betulnya. Tidak menjelimet kalau kita belajar statistika atau matematika bisnis yang harus hafal rumus, gitu ya. Nah, di pengantor akuntansi juga karena datanya yang banyak dan kemudian juga harus balance dan juga harus detail ya, maka harus paham. Tapi jangan khawatir, sekarang kan banyak tools atau aplikasi yang memudahkan kita di dalam mengolah data-data akuntansi tersebut. Nah, makanya nanti kita bahas nanti nih di bagaimana sih cara mengolah datanya gitu. Itu ya. Oke, jadi kalau yang khawatir harus bisa akuntansi nih, tenang aja bakal dipelajari juga di Universitas Trakawala nih. Kemudian, ini ada pertanyaan lagi nih, Mas. Dari Abdul Basir. Hmm. Izin tanya, apakah jurusan keuangan dan investasi ini sama dengan manajemen keuangan? Saya sekilas lihat kurikulumnya hampir sama. Ini mungkin yang pernah membandingkan kurikulum antar kampus gitu ya, Mas? Baik. Oke, pertanyaannya bagus banget ya. eh Apa namanya? Membandingkan antara prodi manajemen keuangan dengan prodi akuntansi. Nah, sebetulnya saat ini saling berhubungan ya antara prodi manajemen keuangan dan akuntansi ini. Nah, kalau di kampus-kampus luar kan mungkin jurusannya itu kalau fakultas ekonomi itu ada jurusan manajemen, ada juga jurusan akuntansi. Nah, di manajemen sendiri punya kekhususan atau keahliannya masing-masing. Ada konsentrasinya masing-masing. Manajemen juga ada manajemen sumber daya manusia, konsentrasinya ada manajemen pemasaran, ada manajemen operasi dan produksi, ada kewirausahaan, dan ada manajemen keuangan. Nah, ini dia. Kebetulan manajemen keuangan ini mirip ya dengan prodi akuntansi, khususnya adalah akuntansi keuangan. Nah, di akuntansi juga ada konsentrasinya. Jadi bukan hanya hanya prodi akuntansi saja, enggak gitu ya. Di akuntansi juga ada konsentrasi akuntansi perpajakan, akuntansi keuangan, akuntansi pemerintahan, dan juga ada auditing. Nah, auditing ini adalah bagian dari akuntansi sebetulnya. Di manajemen sendiri sebetulnya tidak belajar auditing. Auditing itu dipelajari khusus di program studi akuntansi. Akan tetapi karena jurusan di Cakrawala University adalah keuangan dan investasi, jadi memblind antara mata kuliah yang dipelajari di jurusan manajemen dan mata kuliah yang dipelajari di jurusan akuntansi, sehingga secara spesifik yang akan kita pelajari di jurusan keuangan dan investasi ini adalah betul-betul pure mempelajari tentang financial dan investing. Gitu ya. Jadi kita tidak mempelajari eh, sumber daya manusia, tidak mempelajari pemasaran, tidak mempelajari operasi produksi, gitu ya. Jadi khusus mempelajari tentang finance atau keuangan, gitu ya. Makanya kan jurusannya sendiri namanya kan finance and investing atau keuangan dan investasi, gitu ya. Oke, siap. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Gideon. Izin bertanya, Pak, untuk magang di Cakrawala, teknisnya itu kita diberikan perusahaan atau memilih atau bagaimana ya, Pak? Nah, ini kayaknya yang ditunggu-tunggu nih. Oke. Nah, seperti yang sudah Mas Alim Anggono kemarin sampaikan, Mas Alim Anggono ini adalah founder dari Cakrawala University ya. Nah, Cakrawala University ini sendiri kan dimulai dari
lembaga karir digital yang namanya di Bimbing ID. Nah, ini ada ininya ya slide-nya. Nah, lembaga karir digital ini kan terafiliasi dengan berbagai banyak perusahaan, entah itu perusahaan teknologi, perusahaan keuangan, perusahaan perbankan, dan lain-lain, yang lebih dari 500 perusahaan, gitu ya. Jadi, teman-teman sendiri, jika berkuliah di Cakrawala University, jangan takut mencari tempat magang. Kadang kan nyari tempat magang tuh susah ya. Nah, di Cakrawala University ini sendiri langsung diplot untuk magang. Jadi teman-teman diberi keleluasaan atau kebebasan untuk memilih mau magang di mana nanti sesuai dengan kompetensi dan keinginan yang teman-teman calon mahasiswa inginkan nanti gitu. Ah, saya ingin magangnya di startup supaya eh, apa namanya lingkungannya itu anak muda semua gitu, supaya lebih bisa gaul dan lain-lain. Banyak di Cakrawala sendiri juga Bukalapak juga kan dulunya adalah startup. Kemudian juga lembaga karir digital di Bimbing ID juga kan itu kan istilah startup juga gitu. Atau misalnya pengen langsung di perbankan misalnya magangnya bisa itu tanpa teman-teman susah payah mencari tempat magang. Jadi diakomodir oleh Cakrawala University nanti. Jadi teman-teman bisa milih mau di bidang apa magangnya nanti. Atau lintas jurusan juga bisa. Misalnya tertarik dengan dengan teknologi. Nah, dan kebetulan kan di Cakrawala sendiri kan ada fakultas teknik ya kan, yaitu sistem informasi dan teknik informatika gitu ya. Nah, bisa saja gitu. Tertarik dengan fintech, misalnya finansial teknologi gitu ya. Pengen lebih memperdalam bagaimana teknologinya gitu. Bisa saja. Kita kan terafiliasi juga dengan Ajaib yaitu startup investing dan lain-lain. Jadi jangan khawatir teman-teman calon mahasiswa gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya mau magang, itu nanti bakal dibantu juga sama Universitas Cakrawalanya, biar tahu nih kira-kira mau magangnya kayak gimana atau di mana, itu nanti bakal dibantu ya pastinya. Nah, jadi mengukur juga kompetensi yang dimiliki gitu. Jadi magang tuh bukan yang penting saya magang gitu, padahal nggak minat di bidang tersebut. Nah, itu yang jadi problema nanti ya. Magang di tempat yang tidak sesuai dengan kemampuan atau bidang yang dikuasai, yang penting hanya memenuhi syarat untuk kelulusan. Nah, itu yang bahaya. Jadi mahasiswa-mahasiswa di luar sana menjadikan magang itu hanya sebagai syarat untuk kelulusan. Jadi bukan sebagai sarana untuk mengembangkan diri. Maka dari itu di tempat magang dengan nanti karir setelah lulus yang dijalani biasanya agak bentrok tuh, agak beda tuh. Nah, di Cakrawala University ini sendiri tidak seperti itu. Jadi eh, sustainability ya. Jadi berkelanjutan. Apa yang dipelajari di saat magang harus sesuai dengan apa yang nanti diinginkan setelah lulus atau setelah berkarir nanti setelah lulus gitu. Jadi bisa dinotet kalau misalnya teman-teman nih bisa tahu atau bisa menggali potensi lebih dalam dalam magang nanti. Kemudian ya ada pertanyaan lagi nih Mas Wahyu. Izin bertanya Kak, kalau prodi keuangan dan investasi apakah sudah mengikuti peraturan Kemendikbud yang terbaru terkait tugas akhir? Lalu jika iya, maka tugas akhirnya apa ya Kak? Nah, ini kayaknya yang dipertanyakan ini, soalnya kan Hmm. lebih ke arah magang ya bisa dibilang Universitas Cakrawala ini. Oke. Jadi gini, kan untuk lulus tentunya ya, yang pertama jurusan keuangan dan investasi di Cakrawala University ini sendiri kan sudah mengikuti peraturan Kemendikbud yang terbaru, dikarenakan kemarin juga kan sudah visitasi juga pihak Kemendikbud sudah berkunjung ke Cakrawala. Kemudian sekarang kan untuk syarat lulus itu kan bukan hanya skripsi ya. Jadi ada banyak, misal contoh teman-teman calon mahasiswa selain syarat utama lulus skripsi adalah bisa magang atau membuat riset, membuat proyek misalnya. Kalau teman-teman misalnya nih
membuat sebuah riset yang terpublikasi di jurnal internasional atau jurnal nasional yang terakreditasi misalnya. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai tugas akhir pengganti skripsi gitu ya. Jadi teman-teman calon mahasiswa bisa apa namanya? Bisa lulus tanpa menghitung sidang skripsi. Nah, di Cakrawala ini sendiri lebih ke arah magangnya gitu kan. Jadi lebih ke arah magangnya supaya nanti berkorelasi dengan eh, apa namanya? Berkorelasi dengan kemampuan atau capaian lulusan setelah lulus nanti gitu ya. Jadi kalau misalnya ya sekarang kan yang paling populer ya setelah Menteri Pendidikannya adalah Pak Nadiem Makarim ya, dan sedikit highlight gitu ya. Salah satu apa namanya? Salah satu latar belakang didirikannya Universitas Cakrawala ini sendiri kan bertemunya antara Mas Ahmad Zaki dengan Mas Nadiem gitu ya. Jadi Mas Nadiem meminta Mas Ahmad Zaki untuk membenahi kampus-kampus yang istilahnya masih binaan dan bisa sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, jadi Mas Ahmad Zaki ini membuatlah sebagai salah satu foundernya dengan Mas Ali Manggono, membuatlah Universitas Cakrawala supaya nanti lulusannya itu sesuai dengan industri yang dibutuhkan gitu ya. Jadi kita kan banyak kampus-kampus yang memang kebutuhan lulusannya itu tidak memenuhi standar lulusan kebutuhan industri. Misalnya eh, jurusannya keuangan dan investasi, akan tetapi pengauditan aja tidak tahu, cara membedakan aktiva dan pasiva aja tidak tahu misalnya kayak gitu. Nah, itu meminimalisir hal-hal tersebut. Nah, sekarang kan ada namanya MBKM kan, Merdeka Belajar gitu ya. Jadi dibebaskan nanti para mahasiswa memilih mana yang disukai nantinya. Bisa magang, bisa internship, bisa PKL, misalnya, lalu bisa student exchange, bisa juga yang lain-lain gitu ya, namanya MBKM. Jadi tidak serta-merta semuanya diatur oleh pihak kampus, tapi mengikuti apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa, begitu. Oke, jadi bisa di notes ya. Jadi ini udah mengikuti dari peraturan Kemendikbud nih. Bisa untuk tugas akhirnya selain skripsi ya. Ini yang biasanya kayak ditakutin kayak aku nggak mau skripsi nih. Itu bisa menjadi pilihan buat teman-teman. Nah, kemudian ada yang tanya lagi nih, Mas. Baik. Izin tanya kan nanti di kampus ini bisa mengikuti program seperti kampus lain seperti MBKM, PPM atau ISMA ya. Nah ini barusan dijabarin nih ya sama Mas Wahyu atau mungkin bisa dijabarin lagi Mas. Bisa. Tadi kan sudah kita bahas ya. Jadi MBKM itu Merdeka Belajar lah istilah sederhananya. Jadi bisa teman-teman misalnya memilih MBKM-nya adalah Student Exchange, misalnya pertukaran pelajar dengan kampus lain, misalnya Universitas Cakrawala dengan universitas tetangganya, misalnya Universitas Indonesia, bisa. Atau Universitas Indonesia yang Student Exchange pertukaran pelajar ke Cakrawala itu bisa. Dan jangan khawatir, di Universitas Cakrawala juga apa namanya mendorong misalnya unit-unit kegiatan mahasiswa di luar akademik. Contohnya apa? Misalnya kalau ada misalnya teman-teman kan kalau zaman saya kuliah saya senang naik gunung, ada yang namanya Mapala, mahasiswa pencinta alam. Ataupun misalnya nanti ada istilahnya komunitas investor pemula KSPM misalnya. Terus juga ada misalnya peer counseling atau misalnya UKM misalnya untuk cara debat di mana misalnya, atau paduan suara atau lain-lain, sangat mendukung. Nah, dan itu pun disupport 100% oleh kampus. Tergantung minat dan bakat dan keahlian dari mahasiswanya itu sendiri. Bisa juga apa namanya combine dengan jurusan lain, misalnya dengan jurusan bisnis digital, dengan jurusan ilmu komputer, data science gitu ya. Jadi tidak terkungkung atau terbatas dari
prodi keuangan dan investasi saja gitu. Jadi bisa multidisiplin gitu ya. Oke, jadi bisa di notes ya buat teman-teman semuanya. Kemudian karena masih belum ada pertanyaan lagi, kayaknya bisa dilanjut dulu nih Mas materinya. Kita lanjut ya. Baik. Siap. Nah, Nah, ini yang paling penting. Apa sih yang membedakan antara jurusan keuangan dan investasi yang dipelajari di Cakyu atau Cakrawala University dengan kampus-kampus lain di luaran sana? Nah, dikarenakan Cakrawala University ini sendiri concernnya terhadap teknologi dan digitalisasi, maka mau tidak mau lulusan dari Cakrawala University juga, khususnya keuangan dan investing juga harus menguasai tools atau software atau aplikasi-aplikasi tertentu di bidang keuangan dan investasi. Contohnya apa yang pertama nih? Nah, di sini yang paling basic aja dulu ya. Nah, pasti kan teman-teman calon mahasiswa udah familiar apa itu namanya Microsoft Excel dan Google Sheet. Nah, di SMA juga pasti udah belajar ini gitu ya. Nah, tools ini basic sebetulnya untuk dikuasai atau wajib hukumnya dikuasai oleh mahasiswa di jurusan keuangan dan investasi. Jadi tidak mungkin mahasiswa lulusan jurusan keuangan dan investasi tidak menguasai tools ini gitu ya. Hukumnya adalah wajib gitu ya. Nah, Microsoft Excel ini sendiri mempelajari tentang apa sih gitu kan? Ini kan suatu tools atau alat untuk mengolah data kan. Nah, satu perangkat lunak yang paling umum digunakan dalam financial modeling dan analisis keuangan. Nah, aplikasi ini memiliki sejumlah kelebihan yang menjadikan alat yang kuat untuk financial modeling di antaranya. Nah, Microsoft Excel dilengkapi dengan berbagai fungsi keuangan yang siap dipakai seperti NPV atau Net Present Value. Nah, nanti kita belajar Net Present Value di mata kuliah manajemen keuangan. Nah, Net Present Value ini sederhananya adalah nilai sekarang apabila dibandingkan dengan nilai di masa yang akan datang. Contoh, misal dari Net Present Value adalah nilai rupiah sekarang kan berbeda dengan nilai rupiah 5 10 tahun mendatang kan. Misalnya, sekarang dengan harga 20 juta bisa membeli sebuah sepeda motor gitu kan. 20 juta 10 tahun kemudian belum tentu kan bisa membeli sebuah sepeda motor. Nah, itu adalah yang namanya net present value gitu ya, atau nilai sekarang dibandingkan dengan nilai yang akan datang. Nah, untuk menghitung tersebut kan dibutuhkan suatu tools atau alat yang mempermudah di dalam perhitungan. Kalau kita menggunakan cara manual, ya kan, dengan tidak menggunakan software, berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk menghitung apa namanya data tersebut gitu ya, atau menghitung permasalahan tersebut gitu ya. Maka dari itu dibuatkanlah Microsoft Excel dengan berbagai fungsinya. Di Excel kan banyak fungsi kan, ada fungsi IM, SUM, average, VLOOKUP, HLOOKUP, dan lain-lain. Nah, itu kan butuh penguasaan gitu ya di dalam tools tersebut. Atau contoh sederhananya kan, sebelum ditemukannya kalkulator ya kan, betapa susahnya kan menghitung jumlah data gitu ya. Dulu kan sebelum ada kalkulator harus ditulis tangan, dihitung manual gitu ya. Sekarang kan setelah ditemukan kalkulator lebih gampang. Kemudian ada lagi evolusi dari kalkulator apa? Microsoft Excel ini gitu ya. Jadi berbagai pekerjaan bisa terselesaikan. Nah, belum tentu semua lulusan dari kampus-kampus lain, misalnya yang tidak memperhatikan kecanggihan atau perkembangan teknologi, concern di bidang tools ini ya. Jadi yang penting mahasiswanya paham teori, paham penjabaran, paham implementasi, akan tetapi tidak paham teknis cara perhitungannya gimana gitu loh. Atau cara perhitungan cara singkatnya gimana gitu loh. Hanya paham teori saja ya kan. Akan tetapi aplikasinya tidak tidak tahu gitu. Nah, di Cakrawala sendiri itu tidak seperti itu gitu loh. Mahasiswa harus paham teori dan paham cara penggunaan.
aplikasi atau tools yang terbaru gitu. Ya, kita bahas yang basicnya dulu nih sebelum kita bahas yang sedikit advance-nya. Kemudian ada Google Sheet. Google Sheet ini juga sama dengan Microsoft Excel sebetulnya, akan tetapi secara online. Jadi kalau teman-teman di dunia kerja misalnya kan, kalau pekerjaannya itu melibatkan berbagai divisi, melibatkan berbagai banyak orang, dan pekerjaannya itu adalah kerjasama atau rembugan gitu ya. Nah, Google Sheet ini membantu untuk bisa bekerja secara remote misalnya, tidak perlu bertemu atau tidak perlu sebelahan mejanya gitu. Jadi bisa dari yang penting terkoneksi internet gitu ya. Jadi bisa saling melengkapi di dalam apa namanya di dalam table apa namanya Google Sheet tersebut. Gitu ya. Nah, ini dia. Kemudian tools yang akan dipelajari di jurusan keuangan dan investasi apa saja gitu ya. Nah, selain Google Sheet dan Microsoft Excel tadi. Nah, di sini kita akan belajar juga namanya SPSS gitu ya. Nah, di sini menawarkan lingkungan pemodelan visual cepat yang berkisar dari model terkecil hingga model paling kompleks. Nah, jadi nanti di mata kuliah pengantar statistik atau statistika, nanti kita menggunakan software yang namanya SPSS. Gitu. Nah, SPSS ini sendiri dipergunakan untuk mengolah data yang tadinya banyak, nih kan big data kan banyak ya kan, diolah supaya bisa menjadi suatu informasi yang lebih informatif dan bisa lebih dipahami. Makanya kan di sini disebutnya financial modeling. Kalian kan kalau eh, ngelihat catatan pembukuan kan ribet banyak gitu kan. Ini pusing nih, gimana nih sebenarnya perusahaan ini untung atau enggak gitu. Atau ada pengaruhnya enggak sih ini antara pembelian mobil dengan tingkat keuntungan perusahaan gitu. Nah, untuk mempermudah analisis tersebut, dipergunakanlah tools yang namanya SPSS. Nah, untuk financial modeling. Nah, SPSS ini sendiri menyelesaikan bagaimana operasi aljabar, aritmatika, dan trigonometri untuk keperluan financial modeling. Yang tadi kita bahas ya. Jadi kan perusahaan tuh kadang suka bingung gitu. Ada nggak sih hubungannya antara antara kenaikan gaji karyawan dengan peningkatan kinerja karyawannya gitu. Kan itu kan kalau secara data kan ada eh, karyawan naik gajinya sebesar 20% tahun ini. Tapi naik gajinya diikuti dengan kenaikan kinerjanya nggak? Atau malah tambah malas? Atau biasa aja gitu. Nah, itu bisa dihitung dengan bantuan tools yang namanya SPSS. Jadi SPSS ini sendiri apa namanya suatu alat statistika yang dipergunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel gitu ya. Yang tadi saya sebutkan variabel X misalnya antara kenaikan gaji dengan variabel Y itu dengan peningkatan kinerja. Ada hubungannya nggak sih gitu? Apa jangan-jangan nggak berhubungan gitu? Berarti ya udah nggak usah dinaikin aja gajinya, toh kinerjanya juga sama aja. Nah nanti kita pelajari di sini gitu ya. Nah kemudian ada juga Python. Nah Python ini lebih ke arah programming ilmu komputer ya. Tapi di keuangan juga dipelajari ini sebetulnya. Akan tetapi mungkin nanti jika mahasiswa jurusan keuangan dan investasi belajar Python, mungkin kita akan berkolaborasi dengan dosen-dosen di jurusan ilmu komputer nanti ya, yang lebih advance dibanding apa namanya, dibanding mahasiswa jurusan keuangan dan investasi. Jadi gini ya, eh, mahasiswa atau lulusan mahasiswa keuangan dan investasi ini hanya sebatas user atau pengguna gitu ya. Jadi pengguna dari software atau tools yang digunakan. Tapi kan developernya atau yang menciptakannya atau betul-betul yang tahu gitu ya masalah codingnya dan lain-lain itu kan jurusan ilmu komputer ya kan atau sistem informasi nanti. Nah, jadi akan banyak berkolaborasi nanti. Nah, mungkin yang mengajari bukan dosen yang jurusan keuangan dan investasi, kan, tetapi bisa saja diajari oleh dosen ilmu komputer, gitu ya, ya kan? Nah, jadi multidisiplin yang tadi kita bahas ya. Jadi
jurusan keuangan dan investasi di Cakrawala University tidak hanya spesifik membahas tentang keuangan dan investasi gitu ya. Tapi juga multidisiplin, belajar tentang teknologinya juga gitu ya. Nah, maka dari itu kan di Cakrawala juga kan ada jurusan ilmu komputer dan sains data dan sistem informasi gitu ya. Jadi bisa kolaborasi nanti. Nah, selain itu ada juga SEM, Structural Equation Modeling, yaitu teknik analisis multivariat yang merupakan kombinasi antara analisis faktor dan analisis regresi atau korelasi. Nah, yang di SPSS tadi itu kan hanya apa namanya mengolah data dan hanya bisa dianalisis dengan menggunakan analisis regresi. Nah, nanti kita bahas apa sih analisis regresi, apa sih analisis linear regresi sederhana, regresi logistik, regresi berganda, dan lain-lain. Gitu. Nanti kita bahas secara detail dan mendalam di mata kuliah pengantar akuntansi, pengantar statistika gitu ya. Nah, sebetulnya Microsoft Excel, kemudian SPSS, dan SAM PLS adalah satu tools yang sama sebetulnya ya. Jadi basic dari Excel, sorry, ya, basic dari Excel sebetulnya lanjutannya atau revolusinya atau lanjutannya adalah SPSS dan PLS gitu ya. Jadi istilahnya adalah evolusi gitu ya. Kan kalau teman-teman calon mahasiswa kan di SMA-nya mungkin belajar tentang teori evolusi Charles Darwin gitu ya, yang awalnya manusia tuh berawal dari kera, simpanse gitu ya. Homo sapien tuh kan evolusinya seperti itu. Nah, sama ini juga eh, data-data yang dihitung oleh Excel ada penyempurnaannya. Nah, penyempurnaannya ini yaitu disempurnakan oleh tools yang namanya SPSS. SPSS juga disempurnakan oleh SAM-PLS. Nah, nanti juga ada banyak penyempurnaan-penyempurnaan dan akan apa namanya muncul tools atau software-software baru gitu ya. Nah, kalau teman-teman tidak dilatih sejak dini penguasaan tentang software atau tools yang tadi kita bahas gitu ya, teman-teman akan kesulitan di dalam eh, apa karir ke depannya gitu ya. Karena tidak sesuai dengan tuntutan industri yang harusnya lulusan keuangan itu paham Excel dengan advance, paham PLS, paham Python, paham SPSS, akan tetapi hanya diajarkan sebatas teori gitu. Nah, nanti teman-teman akan kesulitan setelah teman-teman lulus harus belajar dari awal lagi atau belajar otodidak malah tidak ada mentornya atau tidak yang mengajarinya. Nah, Cakrawala sendiri meminimalisir hal tersebut. Maka dari itu, kelebihan dari Cakrawala adalah sudah memiliki afiliasi lebih dari 500 perusahaan, nah, dan tahu persis apa yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan di era digitalisasi sekarang. Gitu ya. Jadi, teman-teman calon mahasiswa nanti tidak akan eh, apa ya namanya tidak akan kosong gitu ya, atau setidaknya memiliki basic yang diperlukan oleh dunia industri sekarang ini. Ini adalah tools-tools yang akan dipelajari di jurusan keuangan dan investasi. Ada EFUS, ya kan? Ada juga Minitab gitu ya. Nah, EFUS dan Minitab ini sendiri sebetulnya sama dengan SPSS, yaitu mengolah data-data yang sifatnya big data atau banyak sehingga bisa lebih apa namanya lebih informatif dan lebih sederhana dan bisa mudah untuk dipahami. Nah, nanti kita bahas sedikit tentang bagaimana sih cara penyelesaiannya. Nah, ini adalah tools-tools yang sekarang sedang ngetren nih. Ada NVivo, ada Quantrix, ada Power BI, Stata gitu. Nah, ini juga basicnya adalah sama. Basicnya adalah teman-teman paham Excel. Setelah paham Excel, baru teman-teman bisa paham software-software lanjutannya. Seperti tadi mata kuliah ya. Jadi teman-teman harus pengantar akuntansi dulu, analisis laporan keuangan, baru tahu bagaimana cara pengauditan. Gitu ya. Jadi sama, ada tahapan-tahapannya step by step-nya. Gitu ya.
Terus sini teman-teman ada yang tanyakan? Ini ada yang bertanya lagi di kolom chat, Mas. Tapi kayaknya lebih ke basic yang tadi ya. Jadi ada yang tanya, apa sih bedanya akuntan dengan finance? Jika dalam industri itu sepertinya keduanya beda ya. Mm-mm. Ini kayaknya Masnya ini kayak nggak mau berkarir di akuntansi, tapi ingin ke finance, lebih ke finance-nya gitu. Good. Oke, pertanyaannya bagus ya. Apa sih perbedaannya seorang manajer keuangan atau finance dengan seorang akuntan? Iya kan? Teman-teman kan pasti sering dengar kantor akuntan publik, misalnya PwC, terus juga Deloitte, dan lainnya itu the Big Four-nya. Nah, bedanya antara seorang akuntan dan seorang finance atau keuangan, yang pertama, kalau seorang akuntan itu lebih ke arah teknikal atau teknis gitu ya. Nah, jadi harus tahu nih detail cara pelaporan keuangan tuh seperti apa, terus juga step by stepnya seperti apa, lalu standar pencatatannya gimana. Di Indonesia sendiri kan ada yang namanya PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi. Nah, jadi cara penulisan laporan keuangan kan harus sesuai dengan standar tersebut. Kalau atau secara internasional harus mengikuti IFRS atau International Financial Reporting Standard. Nah, itu yang perlu dipahami oleh seorang akuntan. Nah, kemudian bedanya dengan seorang finance atau manajer keuangan atau finance manager, bedanya adalah seorang finance atau manajer keuangan harus paham semuanya. Yang pertama, memang tidak di apa namanya ya, tidak diwajibkan misalnya untuk paham secara teknikal, akan tetapi finance atau manajemen keuangan atau manajer keuangan lebih di pengambilan keputusan, ya. Jadi pengambilan keputusan apa sih yang bagus terkait gitu ya, terkait kendala atau problem yang dihadapi. Misal contoh, menurut seorang akuntan, misalnya kan suatu perusahaan pasti punya seorang akuntan kan. Data yang diperoleh dari seorang akuntan, perusahaan mengalami defisit anggaran sehingga membutuhkan dana untuk membangun pabrik gitu ya. Nah, tapi dananya nggak punya. Nah, financial manager tugasnya di sini adalah bagaimana caranya supaya perusahaan tersebut bisa membangun pabrik baru. Tapi menurut data dari seorang akuntan, perusahaannya nggak punya uang gitu. Nah, yang yang bertugas untuk memikirkan supaya pabrik itu jadi itu bukan seorang akuntan. Seorang akuntan hanya bertugas untuk mencatat atau memberikan informasi terkait kondisi keuangan yang dialami oleh perusahaan. Akan tetapi tidak berwenang untuk mengambil keputusan apa yang akan diambil terkait masalah tersebut. Nah, yang berhak mengambil keputusan tersebut adalah seorang manajer keuangan atau financial manager gitu ya. Misalnya menurut seorang financial manager, oke, kalau datanya seperti ini berarti keputusannya adalah kita mencari investor misalnya. Oh, tidak dapat investor, oke, kita mengajukan kredit ke perbankan misalnya. Nah, itu adalah tugas dari seorang financial manager. Jadi gitu ya. Secara teknis, kalau di bagian keuangan adalah sorry, manajer keuangan adalah untuk mengakomodir atau mengelola sumber daya yang ada, khususnya keuangan. Kalau seorang akuntan adalah tugasnya adalah untuk mencatat dan juga melaporkan bagaimana kondisi keuangan saat ini. Gitu ya perbedaan antara seorang finance dan oleh seorang akuntan. Oke, nah ini dari Kak Melda nih, berarti akuntan itu belum tentu finance, tapi kalau finance itu sudah pasti bisa akuntan gitu, gitu ya Mas? Oke, berarti akuntan belum tentu bisa finance, finance sudah bisa akuntan. Oke, nah ini adalah perbedaan antara seorang finance dan seorang akuntan. Oke, nah kalau finance kita tuh dituntut untuk mengetahui semuanya, entah itu cara pencatatan, entah itu cara pelaporan, entah dan di akhir adalah cara pengambilan keputusan, gitu ya. Nah, akuntan di sini
dituntut hanya kalau secara fungsional tugas, secara job desk ya, seorang akuntan hanya bertugas untuk melaporkan kondisi yang didapatkan atau yang dialami oleh oleh sebuah perusahaan. Seorang finance harus bisa mengatur atau mengelola kondisi tersebut sehingga tidak berdampak negatif terhadap suatu perusahaan tersebut. Jadi betul, kalau akuntan sifatnya adalah teknis, akan tetapi finance sifatnya adalah pengambil keputusan. Jadi finance harus paham semuanya. Maka dari itu manajer keuangan harus paham semua detail yang ada terkait dengan eh, keuangan gitu ya. Jadi seorang akuntan belum tentu seorang manajer keuangan. Seorang manajer keuangan tentu harus paham mengenai apa itu fungsi dan tugas seorang akuntan gitu ya. Jadi istilahnya kalau sebelum S1 kalau sebelum S2 kan harus S1 dulu kan. Jadi dituntut seorang manajer keuangan tuh tahu semuanya. Makanya kan di kekhususan prodi manajemen kan ada manajer keuangan. Kita tuh seorang manajer keuangan tuh harus tahu gitu ya. Nantinya cara mengelola problematika keuangan tuh seperti apa sih gitu. Jadi itu perbedaan mendasar antara seorang akuntan dengan seorang finance gitu ya. Nah, maka dari itu lingkup karir seorang lulusan keuangan dan investasi itu luas karena memang ya yang dipelajarinya juga kan banyak. Kita kan tadi dibahas di semester 1 kan belajar pengantar akuntansi kan. Padahal kita bukan jurusan akuntansi gitu kan. Kita jurusannya finance atau keuangan. Kemudian juga di akhir kita kan belajar pengauditan kan tadi. Padahal kan kita bukan jurusan akuntansi juga gitu lah. Nah, justru finance itu dituntut untuk mengetahui semuanya karena diplotting nantinya untuk mengisi posisi manajer keuangan. Jadi tidak hanya tahu teknisnya, tapi tahu bagaimana cara problem solving dari kondisi yang dialami, gitu ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Mas. Dari Mas Nur. Kira-kira yang digunakan oleh pelaku finance dalam problem solving maupun decision making di dunia industri. Dalam ini yang diterapkan oleh Bukalapak dan dibimbing dalam manajemen keuangannya. Hmm. Waduh, gimana nih? Nah, kalau decision making dari problem solving atau decision making di dunia industri yang diterapkan di Bukalapak saat dan dibimbing, misalkan kan macam-macam ya. Kenapa dulu Mas Ahmad Zaki meng-IPO saham atau misalnya menjual sahamnya ke bursa ya kan kalau teman-teman apa namanya intens dengan dunia investasi pasti tahu kalau Bukalapak tuh sudah IPO kan sekarang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham atau kode emiten Buka. Nah, kemudian tools yang akan dipakai yang tadi saya sebutkan yaitu misalnya dengan tools basic ya. Apa namanya? Karena saya bukan bagian dari Bukalapak dulunya, jadi saya tidak tahu gitu ya tools apa yang dipakai. Tapi saya pastikan pasti menggunakan net present value atau setidaknya menggunakan tools dasar yaitu Microsoft Excel gitu ya. Jadi gimana sih nih? Kan salah satu alasan perusahaan eh, menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia, di Bursa Efek kan salah satunya karena membutuhkan dana kan. Jadi membutuhkan dana untuk kegiatan operasional atau ekspansinya gitu kan. Nah, maka dari itu daripada meminjam ke bank karena ke bank tuh harus membayar bunga, mendingan menjual sahamnya saja. Jadi kalau rugi ditanggung bersama, kalau untung pun ditanggung bersama misalnya. Nah, biasanya di dalam keputusan keuangan tersebut, tools-tools yang dipakai juga tools yang menurut saya eh, basic gitu ya.
mulai dari net present value dulu yang kita bahas tadi. Nilai perusahaan sekarang tuh kalau misalnya gini-gini aja, tidak ada inovasi, tidak ada ekspansi dibandingkan dengan nanti 5 tahun atau 10 tahun ke depan bagaimana sih gitu. Ah, kalau perusahaannya dijual sekarang, kita masih untung nih. Kalau misalnya dijualnya nanti 5 atau 10 tahun yang ke depan, kemungkinan harganya akan turun. Soalnya kan nilai perusahaannya juga turun gitu. Nah, bisa jadi seperti itu apa namanya keputusannya gitu ya. Keputusan keuangannya yaitu mempublish Bukalapak di pasar saham tahun 2020 kemarin yaitu untuk apa namanya berjaga-jaga supaya nanti 5 tahun atau 10 tahun ke depan harganya tuh tidak turun gitu ya. Jadi kan kadang kalian kan kalau di dalam sederhananya ya di dalam keputusan investasi juga kan gitu kan. Ah, siapa tahu beli tanah sekarang, nanti 5 tahun kemudian harganya akan naik, misalnya 10%. Atau beli emas sekarang, siapa tahu tahun depan harganya naik 5%. Itu kan keputusan keuangan, keputusan investasi kan. Nah, keputusan keuangan juga sama gitu. Ah, lebih baik apa namanya menjual perusahaan sekarang daripada menjualnya nanti takutnya lebih murah. Seperti kalian sepeda motor gitu ya. Ah, jualnya mendingan sekarang lah. Harganya masih bagus, masih laku 10 juta. Kalau 5 tahun kemudian paling harganya jadi 2 juta gitu kan. Nah, itu kan keputusan finance juga gitu ya. Tools, nah yang jadi pertanyaan, tools apa yang dipakai gitu ya. Saya pastikan tools yang pertama dipakai adalah Microsoft Excel dulu gitu, dihitung gitu ya, datanya gitu ya. Sebenarnya perusahaan ini sedang mengalami kondisi keuangannya bagaimana? Apakah sedang surplus atau sedang defisit? Gitu ya. Kalau defisit nanti keputusannya apa? Kalau sedang surplus juga keputusannya apa? Gitu ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya, nah kalau secara akademis atau secara saintifik biasanya eh, kalau misalnya di dunia skripsi ya, misalnya menghubungkan antara membandingkan misalnya keputusan pembelian dengan keputusan penjualan. Itu kan ada uji beda di situ. Nah, di situ menggunakan software atau tools SPSS. Jadi membedakan nih uji beda gitu. Apa sih perbedaannya kalau menjual sekarang dengan menjual nanti? Apa sih kelebihan dan kekurangannya menjual sekarang dengan menjual nanti? Nah, itu menggunakan SPSS. Nah, dikarenakan saya bukan bagian dari Bukalapak dulu, jadi saya tidak tahu apa namanya tools apa yang dipakai. Akan tetapi secara saintis, gitu ya, tools-tools yang tadi kita bahas bisa dipergunakan di dalam pengambilan keputusan keuangan, gitu ya. Nah, jadi itu semoga bisa menjawab. Kemudian karena masih belum ada pertanyaan lagi, mungkin bisa dilanjut nih Mas Wahyu buat materinya. Oke, baik. Nah, kita belajar sedikit nih. Nah, di sini di real case-nya, misalnya teman-teman sudah berkuliah di Cakrawala University misalnya, terus juga sudah belajar di semester 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kemudian belajar salah satu tools yang sudah kita bahas tadi. Kita belajar sekarang memakai Microsoft Excel aja yang paling sederhana ya. Nah, dalam statistik, regresi merupakan salah satu tools yang populer digunakan. Nah, regresi itu apa sih? Nah, regresi itu adalah mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, nanti kita bahas secara komprehensif tuh nanti di mata kuliah pengantar statistik sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas sedikit di sini. Nah, baik pada ilmu-ilmu sosial maupun ilmu-ilmu eksak, karena software-software statistik umumnya memiliki fasilitas untuk pendugaan dan analisis regresi ini, misalnya SPSS, Minitab, SEM, EView, Stata, dan lain-lain yang sudah kita bahas. Nah, sebenarnya program Excel juga memiliki fasilitas perhitungan regresi ini. Nah, jadi Excel ini adalah basic dari software-software lanjutan seperti SPSS, SEM, View, Stata, awalnya itu adalah regresi. Atau yang lebih awalnya lagi adalah kalkulator manual, gitu ya. Tapi sekarang basisnya sudah digital, gitu ya. Nah, ini adalah Excel ini adalah istilahnya nenek moyangnya lah. Nenek moyangnya dari
tools-tools seperti SAM, FU, Stata, dan lain-lainnya. Nah, kita bahas yang nenek moyangnya dulu nih. Nah, Excel juga memiliki fasilitas perhitungan regresi ini. Analisis-analisisnya juga relatif lengkap, karena tools lainnya seperti yang sudah dibahas adalah bentuk modifikasi dan transformasi dari program Excel. Nah, jadi Stata, FU, SAM, SPSS adalah transformasi dari program Excel sebetulnya. Basicnya adalah Excel. Dan user interface dan user experience-nya juga sebetulnya adalah hampir mirip dengan Excel sebetulnya. Nah, selain prosedurnya lebih gampang, program Excel umumnya terdapat di hampir semua komputer sebagai bagian dari Microsoft Office, gitu ya. Jadi kalau kalian beli laptop, pasti punya Microsoft Office-nya, ya kan? Tapi kalau kalian beli laptop, belum tentu kalian punya software-software lain seperti SAM, FU, Stata, Minitab. Biasanya ada yang berbayar juga, gitu ya, yang nggak gratis, gitu ya. Kalian ingin yang premiumnya, gitu. Jadi kalau relatif. Nah, contoh di sini. Tahapan-tahapan estimasi persamaan regresi. Contoh di sini. Tadi regresi apa sih? Yaitu menganalisis hubungan antara variabel dengan variabel lainnya. Atau variabel X dengan variabel Y. Gitu. Nah, di sini contohnya misalnya. Pendapatan adalah variabel X, laba bersih adalah variabel Y. Jadi kan kita mencari hubungan apakah ada pengaruhnya pendapatan yang dimiliki atau yang dihasilkan dalam 1 tahun atau 12. Di sini kan misalnya kita ingin menduga persamaan regresi untuk melihat pengaruh pendapatan terhadap laba bersih PT Cakrawala misalnya. Ada nggak sih apakah pendapatan itu berpengaruh terhadap laba bersih misalnya? Di sini katakanlah kita punya 12 set data, ya kan? Atau dihitung bulan atau selama 1 tahun, ya kan? Di sini dari Januari sampai Desember. Nah, di sini sebagai latihan ketikkan angka-angka berikut seperti terlihat pada tampilan 1 sebagai berikut. Nah, jadi kita ini dulu. Nah, sebenarnya saya ingin menambahkan Excel-nya ya. Bentar. Nah, kita bahas yang ini dulu. Nanti kita bahas yang di Excel-nya. Nah, yang pertama, ketikan data-data di Excel sebagai berikut. Nah, ini kan di kolom 1 ada bulan, kolom 2 ada pendapatan, kolom 3 ada laba bersih. Nah, di sini adalah ada 73 sampai 54 dalam jutaan. Berarti ini 73 juta, laba bersihnya 56 juta. Yang ini pendapatannya 54 juta, laba bersihnya juga 54 juta misalnya. Ada nggak sih hubungannya gitu? Nah, di sini langkah pertama, klik menu Tools, kemudian klik Data Analisis. Catatan, jika setelah mengklik tool ternyata tidak muncul pilihan data analisis, berarti menu tersebut belum diaktifkan di program Excel. Untuk mengaktifkannya, klik tool, kemudian klik Add in, selanjutnya centeng pada pilihan analisis toolpack. Setelah itu klik OK, lalu ulangi tahap 2 ini. Tampilan yang muncul setelah mengklik data analisis adalah seperti tampilan sebagai berikut. Nah, di sini ada data analisis. Nah, di sini kan ada banyak nih. Ada descriptive statistic, exponential smoothing, fit test to simple for variance, Fourier analysis, histogram, moving average, random, sampai regression dan sampling. Nah, kita akan membahas analisis tool ini di pengantar statistik. Apa sih gunanya analisis tool ini? Nah, kita kan karena kita mencari regresi, kita klik regresinya di sini. Sudah kita klik ya kan, yang tanda biru ini. Nah, kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, di sini ada input, ada output, ada residual. Di sini kita centang residual, standar, residual plot, line fit plot, normal probability, dan output range. Nah, di sini ada input. Nah, di sini ada input variabel Y-nya dan input variabel X-nya. Tadi kan sudah kita bahas kan, variabel X-nya itu yang mana, variabel Y-nya juga yang mana, ya kan? Variabel X-nya itu adalah pendapatan, variabel Y-nya adalah laba bersih gitu ya. Nah, dimasukkan ke kolom sini ya. Kemudian klik OK. Nah, setelah klik OK, maka ada berbagai hasil yang akan muncul. Contohnya yang pertama, isi input Y range bisa dengan mengetikkan ke dalam kotak putih
atau memblok data input Y range adalah variabel menjadi variabel terikat, dependent variable. Kemudian isikan input X range. Input X range adalah variabel yang menjadi variabel bebas atau independent variable. Semua variabel bebas diblok sekaligus catatan baik Y range maupun Y X range di dalamnya termasuk judul atau nama variabel. Nah, kita langsung ke sini aja nih. Nah, setelah setelah diklik akan muncul summary output di sini. Di sini akan muncul regression statistik dan tabel ANOVA. Nah, pada pilihan residual terdapat 4 pilihan. Anda bisa menconteng sesuai dengan keinginan. Dalam kasus ini kita conteng semua pilihan tersebut. Selanjutnya terdapat pilihan untuk menghasilkan normal probability. Nah, dalam kasus kita juga kita conteng pilihan ini. Setelah itu klik OK, maka akan muncul hasil regresi berikut. Nah, di sini ada multiple R 0,6 sekian, R square, kemudian aja adjust R square, standar error, observation, dan ada tabel ANOVA terkait regression dan residual. Lalu di sini ada significance F. Nah, ini adalah tabel yang akan muncul setelah kita mengklik formula Excel tadi gitu ya, akan muncul koefisien, standar error, t-stat, p-value, lower 95%, upper 90%, lower 19,0%, upper 19,0%. Nah, di sini ada 3 tabel hasil yang ditampilkan, yaitu tergantung pada pilihan yang kita buat sebelumnya, yaitu summary output, ANOVA, dan residual output. Pada summary output ditampilkan nilai multiple R, R square, adjust R square, standar error, dan jumlah observasi. Pada ANOVA ditampilkan analisis variance dan nilai F serta pengujiannya. Selanjutnya ditampilkan perhitungan regresi kita yang mencakup intercept, konstanta, dan koefisien-koefisien regresi untuk masing-masing variabel. Dari hasil ini kita bisa membentuk persamaan regresi laba bersih 11,45 dari mana? Dari intercept ini. 11,45046% ditambah 0,603 dari mana? Dari pendapatan. Itu ya. Nah, saya ingin men-share di sini bagaimana cara Excel-nya. Nah, Excel-nya sudah terlihat, teman-teman? Man, Mas. Sudah ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kan tabel yang tadi kita bahas kan, yaitu laporan keuangan PT Cakrawala yang ini kan. Nah, misalnya diketahui laporan keuangannya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian kita menggunakan rumus Excel di sini yang tadi sudah kita bahas. Ini kan kita sudah bahas ini kan. Kita masuk ke data analisis di sini. Mana ya? Beranda, hilang, hijau. Nah, data analisis. Nah, di sini kan ada regression, sampling, t-test, yang sudah kita bahas kan, ada correlation, ANOVA, dan lain-lain. Kita hanya tinggal klik ini, regression. Kemudian, karena kita sudah ini, kita memblok yang ini kan, regression. Ini oke. Ya kan? Kita input yang ini. Yang input Y range. Kita harus membedakan dulu mana variable X dan variable Y. Tadi kan variable X-nya yang mana? Variable X-nya adalah pendapatan kan yang ini. Pendapatan, kita blok, ya kan? Pindahkan ke sini. Ini untuk Y ya. Sorry, ini untuk Y ya. Ini kan X, sorry. Berarti yang ini nih. Berarti yang ini kan, yang laba bersih. Nah, kalau untuk X yang mana? Nah, kita pindahkan kursornya ke sebelah sini. Ya kan? Berarti yang pendapatan yang ini. Nah, ya kan? Kemudian, langkah selanjutnya apa? Kita tentukan confidence level-nya. Nah, tadi kan 95%. Kenapa sih 95%, 99%, 90%? Nah, itu dipelajari nanti di mata kuliah pengantar statistika. Nih, kita hanya belajar bagaimana cara mengolah data yang dipunya dengan cara sederhana, akan tetapi bisa menghasilkan output yang informatif dan bisa dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan, ya kan? Udah, tinggal oke, ya kan?
Karena kita sudah ini, nah kan muncul seperti ini. Sama kan dengan yang lembar 1 ini. Lihat, nah, ini yang sudah kita ini. Gampang kan? Sudah ada summary output, regression, ANOVA, ini. Tanpa kita harus menggunakan cara manual. Semua informasinya hanya cukup seperti yang kita bahas tadi. Gampang kan, teman-teman? Pekerjaan kita nanti akan sangat terbantu apabila kita menguasai tools yang makin hari makin berkembang gitu ya, kecanggihannya. Gitu ya. Oke, teman-teman, terkait dari apa namanya? Nah, ini kita lihat regression statistiknya kan sama kan, di sini 0,66, 0,44, di sini 0,66, 0,44, sama kan? Jadi hanya gitu aja. Nah, karena memang teman-teman calon mahasiswa belum sepenuhnya mengikuti perkuliahan, jadi mungkin agak awam gitu ya. Tapi sederhananya, walaupun memang terlihat kompleks pembelajaran di jurusan keuangan dan investasi, tapi itulah yang dibutuhkan industri ke depannya. Jadi, kalau teman-teman ingin berkarir di bidang-bidang yang tadi sudah kita bahas, ini di jurusan keuangan dan investasi, sederhananya kita akan mempelajari atau membahas seperti apa yang sudah kita bahas tadi. Begitu, teman-teman, ditanyakan. Yuk mungkin dari teman-teman yang kayak, wah mendaging banget nih langsung praktik ya gitu. Cara regresinya kayak gimana, terus ada tabel hasilnya itu apa aja. Tapi mungkin ada yang masih bingung, itu bisa nih sekalian ditanyain mumpung ada Mas Wayunya. Jadi gitu ya, teman-teman calon mahasiswa. Jadi memang perkuliahan itu berbeda dengan saat kalian masih SMA gitu ya. Banyak sekali apa namanya, apalagi cakrawala yang mengedepankan teknologi, misalnya kemajuan teknologi di era digitalisasi ini. Jadi antara kebutuhan industri dengan persiapan yang harus dilakukan tuh memang harus sesuai gitu ya. Jadi saya tekankan, jika teman-teman kalian memilih cakrawala gitu ya di jurusan keuangan dan investasi, bukan hanya skill atau teori saja gitu ya, tapi langsung ke prakteknya gimana gitu ya. Jadi kan kadang-kadang kita hanya paham teori tapi tidak tahu praktek. Jadi sekarang mendingan kita paham semuanya gitu, teori paham, praktek juga paham gitu ya. Itu yang akan kita pelajari nanti. Jadi jangan takut kalau misalnya, wah ini hitungan semua, wah ini angka semua. Tapi kan setelah tadi kita bahas, ternyata kok gampang ya. Ternyata kalau kita paham Excel, lalu paham tools-tools dan lain, ternyata data yang banyak, data yang rumit, ternyata diolahnya juga dengan sederhana. Gitu ya. Itulah fungsinya. Betul, jadi kalau mau masuk ke akuntansi atau lain sebagainya, bisa masuk ke Universitas Cakrawala. Gak cuma belajar dari teknisannya, tapi juga belajar dari pemahamannya juga. Dan kayaknya nih masih belum ada pertanyaan lanjutan nih dari teman-teman. Mungkin aku mau ngenalin Universitas Cakrawala dulu, boleh nggak, Mas? Boleh, silakan, Mbak. Supaya lebih. Oke. Aku izin buat share screen dulu ya. Oke, jadi mungkin dari teman-teman nih ada yang kayak bingung, Universitas Cakrawala ini ada apa aja sih? Terus kan tadi udah disinggung juga sama Mas Wahyu kalau nanti bakal kayak belajar dari program studi yang lainnya juga, seperti sistem informasi atau ilmu komputer. Nah, pertama nih aku kenalin dulu bahwa di Cakrawala itu ada dua program studi atau fakultas yang mana di sini terdapat fakultas bisnis yang mana program studinya ada keuangan dan investasi buat S1, kemudian ada bisnis digital buat S1 juga. Nah, kemudian di fakultas sebelah nih ada ilmu komputer yang mana ada sistem dan teknologi informasi,
ilmu komputer, dan sains data. Nah, terus mungkin sudah tahu. Nah, balik nih ke kelas reguler, ada kelas akselerasi eksekutif, kelas profesional, dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman bisa memilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi ada jadwal pembelajarannya juga, kemudian ada masa belajarnya. Di sini bedanya itu di kelas reguler ada 3 tahun, kemudian 1 tahun kerja seperti yang Mas Wahyu sampaikan tadi itu. Kemudian ada kelas akselerasi eksekutif yang mana di sini belajar 4 tahun dan pembelajaran praktik. Kemudian di sini kelas profesional ada yang 3 tahun kuliah dan 1 tahun kerja. Nah, kemudian ada sedikit tambahan informasi buat yang kelas reguler ini, yang mana bisa teman-teman dapetin beasiswa dari PT Bimbing Digital Indonesia dan Ahmad Zaki Foundation, yang mana nanti bakal dipilih sekitar 100 orang untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, next kita kenalan dulu sama biaya pendidikannya yang pasti bakal ditunggu sama teman-teman nih. Jadi buat kelas reguler itu biaya pendidikannya 2.999.000. Kemudian untuk kelas profesional ini 3.499.000 dan kelas akselerasi ini 3.999.000. Nah, jadi bisa dilihat bahwa ini termasuk yang murah ya, bisa dibilang daripada universitas lainnya yang biasanya itu ada kayak biaya UKT-nya kayak di atas 10 juta atau mungkin ada biaya gedungnya juga. Nah, terutama yang buat kelas reguler itu bakal ada beasiswa dari PT Bimbing Digital Indonesia dan Ahmad Zaki Foundation. Nanti bakal di-cover untuk tanya-tanya nih seputar beasiswa lebih lanjut itu nanti bisa tanya atau konseling mengenai Cakrawala University di link yang tadi aku udah sampaikan. Nah, kemudian kenapa sih harus Cakrawala? Kenapa nggak yang lain nih? Nah, jadi dari Universitas Cakrawala itu ada beberapa kelebihan seperti gratis uang pangkal dan biaya pendaftaran. Tidak ada skripsi yang mana bisa dipilih mau buat jurnal internasional kah atau mungkin mau tetap skripsi juga masih bisa. Kemudian ada jaminan dapat magang dan penyaluran kerja yang mana di universitas lain itu mungkin dari teman-teman ada yang sudah tahu dan ada yang belum bahwa dari universitas lain itu harus belajar atau mencari magang atau penyaluran kerja sendiri ya. Jadi bisa dibilang kayak mandiri gitu. Nah, tapi kalau di Cakrawala sendiri itu bakal dibantu untuk mendapatkan magang dan penyaluran kerja. Selain itu, tentu saja karena bekerja sama dengan dibimbing, ini telah bekerja lebih dari 600 perusahaan. Nah, kalau di universitas lain mungkin kadang itu ada ya kayak eh, mengetahui, oh ini kita bekerja sama dengan perusahaan ini akan tetapi bisa dibilang itu termasuk sedikit dan juga jarang mahasiswa yang mendapatkannya bisa bilang. Nah, kemudian dapat dilihat di sini banyak banget hiring pattern-nya. Di sini cuma ada beberapa yang ditunjukin seperti KAI, Telkom Indonesia, Niaga Hoster, kemudian ada Relief, BCA, OVO, Home Credit, dan masih banyak lagi bisa dilihat buat teman-teman yang mungkin nanti mau mikir, kayaknya aku kalau masuk di Cakrawala mau magang di sini deh. Nah, itu bisa dilihat-lihat di sini ya. Nah, kemudian di sini bisa dibilang gratis uang pangkal seperti yang tadi aku sampaikan, gratis biaya pendaftarannya juga. Akan tetapi terdapat deposit atau DP yang mana hanya 250.000 aja untuk saat masuknya itu. Dan hanya ini saja yang kalau teman-teman mau mengetahui lebih lanjut bisa scan barcode di sini atau mungkin kunjungi dari website www.cakrawala.ac.id atau Instagramnya juga ada nih atau mungkin dari akun X juga ada atau TikToknya ini lengkap banget ya bisa dibilang kayak up to date banget gitu. Jadi buat teman-teman mungkin bisa
kalau mau scan dulu, nanti aku kasih waktunya sebentar. Sambil kalau mau kakak-kakak atau teman-teman yang tanya-tanya nih soal mungkin di Cakrawala bisa belajar slang itu atau kayak gimana gitu. Bisa banget di kolom chat atau mungkin bisa resen sambil kita interaksi bareng sama Mas Wahyu. Oke. Atau mungkin karena udah dari tadi sambil tanya-tanya nih ya Mas, jadinya pada udah tahu semua nih. Ini ngapain aja sih, materinya apa gitu kayak, wah udah kebayang banget. Kayaknya sih, Mbak. Jadi udah semuanya tersampaikan, mungkin yang ditanyakan juga sudah terjawab. Jadi calon mahasiswa pun mungkin masih pikir ya, karena kan mereka juga belum lulus juga kan ya, sebetulnya. Jadi memang atau mungkin ada yang sudah lulus tapi gap year juga mungkin sebetulnya di Cakrawala ini sendiri kan fleksibel ya, teman-teman calon mahasiswa apakah bisa kelas reguler, kelas profesional ataupun kelas eksekutif gitu yang tadi sudah disebutkan gitu. Nah, jadi dan pembelajarannya pun bisa full online ya kan. Jadi kalau teman-teman yang dari Malang, dari Tasik tadi kan yang disebutkan jika memang tidak bisa secara tatap muka, full tatap muka gitu kan, bisa saja secara full daring atau online gitu. Jadi sangat-sangat fleksibel sebetulnya untuk kuliah di Cakrawala dan kemudian juga seperti yang sudah disebutkan terafiliasi lebih dari 600 partner untuk nanti apakah magang atau penyaluran kerja gitu karena memang networking dari Mas Ahmad Jaki sendiri sebagai founder dan Mas Alim juga sangat luas yang berawal kan dari startup di Bimbing ID gitu ya. Jadi marketnya sudah terbentuk terlebih dahulu, lalu networkingnya juga sudah terbentuk lebih dahulu, kemudian untuk penyalurannya bisa lebih gampang dibandingkan dengan kita kuliah, kemudian setelah lulus kita bingung gitu ya, wah mau kemana nih gitu, atau mau ngerantau kemana kalau dari daerah ya, apa ke Jakarta apa gimana, nyari job fair dan lain-lain. Nah, salah satu kelebihan di Cakrawala juga itu ya, dikarenakan memang para foundernya juga ahli di bidangnya gitu ya, seperti Mas Ahmad Jaki dan eh, koleganya seperti Mas Alim dan lain-lain gitu. Jadi teman-teman calon mahasiswa sebetulnya jangan khawatir terkait hal tersebut. Gitu. Betul. Jadi mungkin masih mempertimbangkan universitas lainnya, ini bisa jadi salah satu alternatif terbaik ya bisa dibilang untuk dipilih. Dan berhubung ini kayaknya kakak-kakak udah pada paham semua nih dan udah jam 9. Kayaknya udah pada liar-liar alias udah keep-keep kayak kedip-kedip kayak ngantuk tapi masih join Zoom, keren banget sih. Mungkin bisa di-scan dulu buat barcode-nya sambil tanya-tanya ke sesi konseling. Dan juga jangan lupa untuk absen. Dan berhubung kayaknya udah pada aman semua nih Mas. Kayaknya kita tutup sejenak untuk sesi hari ini ya. Silahkan. Oke, aku stop share screen dulu. Jadi terima kasih buat kakak-kakak semuanya. Dan juga terima kasih buat Mas Wahyu karena sudah memberikan materi yang mendaging banget. Mulai dari SPSS, tahu Universitas Cakrawala itu kayak gimana, materinya seperti apa, dan tools yang dipakai. Dan juga buat kakak-kakak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Aku cukupkan sejenak. Jangan lupa untuk absen dan kalau mau tanya-tanya bisa ke website atau mungkin di Bitly yang sudah aku kirimkan di chat Zoom. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mbak. Siap.